Shalom. Terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah meneladani Kristus yang bangkit. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Efesus pasal 2 ayat 5-6, terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bayangkan jika kita tiba-tiba ditunjuk menjadi seorang duta besar untuk mewakili negara di luar negeri. Begitu surat keputusan turun, status kita berubah seketika. Mulai saat itu, cara kita berbicara, bersikap dan mengambil keputusan tidak boleh lagi sembarangan. Kita harus menjaga martabat dan mencerminkan karakter negara yang kita wakili. Hal serupa terjadi dalam status kerohanian kita ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 5-6, Rasul Paulus mengingatkan kita tentang betapa besarnya anugerah keselamatan dari Allah. Dulu kita mati secara rohani karena dosa, sama sekali tidak berdaya untuk hidup benar. Namun, Allah mengambil inisiatif. Ia bukan hanya menghidupkan kita bersama Kristus, tetapi perhatikan ayat ke-6. Ia juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Paulus menggunakan bentuk kalimat yang menunjukkan hal itu sudah terjadi. Artinya, secara rohani, posisi kita saat ini sudah sah duduk di surga bersama Kristus yang bangkit, meskipun secara fisik tubuh kita masih memijak bumi. Meneladani Kristus yang bangkit erat kaitannya dengan kesadaran akan identitas dan posisi baru kita. Jika posisi rohani kita di sorga, maka standar hidup, motivasi, dan perilaku keseharian kita di bumi harus mencerminkan nilai-nilai kerajaan surga. Kita tidak lagi pantas hidup menuruti kebiasaan duniawi yang buruk. Saat kita digoda untuk berbuat curang, berbohong atau membalas kejahatan dengan kejahatan, ingatlah kembali di mana posisi tempat duduk kita sekarang. Mari jadikan kebangkitan Kristus sebagai pengingat bahwa kita adalah perwakilan surga yang sedang bertugas di bumi. Mari kita merenungkan sejenak. Adakah tindakan atau cara berbicara kita akhir-akhir ini yang jauh dari standar warga kerajaan surga? Dan komitmen apa yang akan kita buat hari ini untuk memperbaikinya? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, sungguh besar anugerah-Mu. Walaupun kami tidak layak karena dosa-dosa kami, Engkau telah menghidupkan kami kembali dan memberikan kami tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Tolong kami, ya Roh Kudus, agar kami senantiasa menyadari identitas surgawi ini. Mampukan kami untuk melangkah, berbicara dan bertindak selaras dengan kedudukan mulia yang telah Engkau berikan, sehingga orang lain dapat melihat teladan Kristus melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.